Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-48. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Witantra menoleh pun tidak, dan segera ia hilang di balik regol beserta beberapa orang prajurit. Namun ada di antara mereka yang menjadi ragu-ragu. Namun ada pula seorang yang berkumis tebal menjadi gembira melihat perselisihan itu. Dengan membungkuk-bungkuk ia menyembah. Akuwu, biarlah Witantra menolak perintah Akuwu. Biarlah aku saja yang akan melaksanakan perintah Akuwu. Bagus. Kau akan mendapatkan pangkat yang baik, teriak Tunggul Ametung. Tetapi terdengar kemudian kuda Sempana berkata, tak perlu bantuan orang lain, biarlah anak ini aku selesaikan sendiri. Namun ternyata perselisihan di antara mereka telah membesarkan hati Wiraprana. Mula-mula ia mengharap seseorang di antara mereka memberinya bantuan, tetapi ia menjadi kecewa ketika Witantra itu tidak berbuat sesuatu selain pergi keluar halaman. Meskipun demikian, Wiraprana masih mengharap perkembangan keadaan. Tetapi kuda Sempana itu telah melangkah maju. Karena itu maka segera ia melangkah pula maju sambil berkata, Kuda Sempana, apakah kau masih belum juga menyadari keadaanmu? Kuda Sempana tidak menjawab, tetapi langsung ia menampar mulut Wiraprana. Wiraprana terkejut bukan buatan, namun mulutnya telah menjadi panas dan darah yang merah meleleh dari sela-sela bibirnya. Perbuatan kuda Sempana benar-benar telah membangkitkan kemarahannya. Meskipun baru kemarin ia dilumpuhkan oleh kuda Sempana itu, kini Wiraprana ingin mendahuluinya. Ia ingin mencoba mengurangi kekuatan kuda Sempana. Karena itu tiba-tiba saja Wiraprana itu melompat menyerang dengan garangnya. Tetapi yang diserangnya adalah kuda Sempana. Karena itu dengan lincahnya maka serangan itu dihindarinya. Dan malanglah nasib Wiraprana. Kuda Sempana benar-benar ingin menunjukkan kepada Akuwu Tumapel bahwa kuda Sempana bukanlah pelayan dalam yang hanya mampu melayani keperluan Akuwu itu sehari-hari. Tetapi ia pun tidak kalah tangkasnya dengan para prajurit yang beberapa orang di antaranya sedang menontonnya. Karena itu, maka Wiraprana itu pun telah dijadikannya alat untuk menunjukkan keterampilannya. Maka kembali mereka berdua berkelahi dengan serunya. Namun kembali Wiraprana mengalami peristiwa yang mengerikan. Dengan geramnya kuda Sempana menyerang anak muda yang tinggi besar itu dengan tanpa ampun. Hampir segenap wajah Wiraprana menjadi merah biru. Sebuah pukulan yang dahsyat telah tepat mengenai dagu Wiraprana sehingga wajah itu terangkat. Namun kuda Sempana telah menyusulnya dengan sebuah pukulan di perutnya. Wiraprana itu pun menjadi terhuyung-huyung. Tetapi kuda Sempana tidak puas. Sekali lagi ia menghantam pipi Wiraprana.
Ketika Wiraprana terdorong ke samping, maka sampailah kuda Sempana pada puncak permainannya. Ia tidak mau diganggu oleh anak muda itu lagi, sehingga dengan demikian ia benar-benar berhasrat untuk meniadakan anak muda itu. Demikianlah, dengan garangnya kuda Sempana meloncat dan memukul tengkuk Wiraprana dengan sisi telapak tangannya. Terdengar Wiraprana mengaduh pendek, disusul oleh jerit Ken Dedes, tetapi suara itu lenyap dalam derai tawa Aku Tunggul Ametung. Dengan bangga Aku itu berkata, "Hei, kuda Sempana, kau tak ubahnya seorang prajurit yang tangguh. Nah, aku benar-benar tidak lagi memerlukan Witantra yang gila itu." Tetapi kata-kata Aku itu tiba-tiba terputus ketika ia melihat Ken Dedes menjatuhkan diri sambil menangis di atas tubuh Wiraprana yang diam terbaring di halaman itu. Aku itu kemudian mengangkat alisnya tinggi-tinggi. Dilihatnya kuda Sempana berdiri tegak dengan kaki renggang dan dada tengadah. Namun kemudian dilihatnya pula Ken Dedes mengangkat wajahnya, menatap kepada Aku Tumapel yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas itu. Sambil menunjuk mukanya, gadis itu berteriak, "Biadab, biadab! Apakah kau tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah perbuatan gila ini?" Aku itu menarik bibirnya ke samping, matanya yang sebelah seakan-akan menjadi bertambah sipit. Ia adalah Aku yang dapat berbuat apa saja, namun gadis itu tidak takut kepadanya, bahkan mengumpat-umpatinya. Kenapa? Dan suara gadis itu masih terdengar. "Aku Tumapel, apakah kau tidak melihat kebenaran diinjak-injak di hadapan hidungmu? Atau kau ikut dalam kebiadaban ini?" Aku itu menjadi semakin heran, namun tiba-tiba Aku itu pun berteriak tak kalah kerasnya, "Kuda Sempana, bawa gadis itu ke Tumapel!" Kuda Sempana tak menunggu perintah itu diulangi. Dengan tangkasnya ia meloncat menangkap Ken Dedes. Namun gadis itu sama sekali tidak membiarkannya. Karena itu ia berusaha melawan, namun ia sama sekali tidak berdaya. Matahari di langit memancar dengan teriknya. Selembar awan yang putih hanyut dalam arus angin yang lembut. Ketika Witantra mengangkat wajahnya, dilihatnya dalam lembaran langit yang biru. Burung beterbangan dengan lincahnya, bebas lepas di udara. Namun tiba-tiba dilihatnya seekor elang yang berputar-putar untuk mencari mangsanya. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Terjadilah suatu pergolakan di dalam dadanya, pergolakan yang hampir meledak. Namun ia tidak akan dapat mencegah perbuatan yang terkutuk itu. Ia harus puas dengan menyingkirkan dirinya, mencuci tangannya. "Aku tidak turut melakukannya," desahnya. Ia terkejut ketika ia melihat beberapa ekor kuda berlari keluar halaman, kencang sekali seperti angin. Sekali lagi Witantra menarik nafas, dibiarkannya kuda itu berlari. Ketika ia berpaling, ia masih melihat beberapa orang prajurit berada di sekitarnya. Bahkan ia melihat seorang prajurit yang hampir seluruh wajahnya ditumbuhi rambut yang lebat, bertubuh tegap kekar dengan sebatang tombak di tangannya, sedang menundukkan wajahnya. Ketika Witantra melihat wajah prajurit itu, ia terharu juga. Prajurit yang dikenal sebagai alap-alap dalam medan peperangan itu menitikkan air mata. "Kenapa kau?" bertanya Witantra. "Aku juga punya seorang anak gadis."
Witantra menarik nafas. Ia hanya dapat melakukan itu, menarik nafas dan mengeluh. Prajurit itu pun tersinggung rasa keadilannya seperti dirinya. Namun seperti dirinya pula, prajurit itu tidak dapat berbuat apa-apa. Witantra tidak dapat untuk membiarkan kudanya berdiri saja di situ, sehingga kemudian dengan hati yang kosong, ia menarik kekang kudanya dan jalan searah dengan kuda-kuda yang terdahulu. Tetapi tiba-tiba Witantra itu terhenti. Seorang perempuan tua memegangi kakinya dengan eratnya. "Kenapa?" bertanya Witantra dengan nada kosong. "Apakah Tuan tidak dapat membantu kami?" tangis perempuan tua itu. "Apa yang harus aku lakukan?" "Membebaskan Ken Dedes." Witantra itu pun tergetar hatinya, namun yang dihadapinya adalah Aku Tunggul Ametung. Karena itu maka dengan berat hati ia menggeleng. "Sayang, aku tidak akan dapat berbuat sesuatu." "Tuan, bukankah Tuan bersenjata seperti orang-orang yang telah merampas gadis itu?" "Tetapi orang-orang itu diantaranya adalah Aku Tumapel." "Jadi, apakah seorang Aku boleh berbuat sewenang-wenang?" Witantra terdiam. Ia benar-benar tidak dapat menjawab pertanyaan itu, tetapi ia juga tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu sekali lagi ia menggeleng. "Sayang, aku tidak dapat menolongmu." Perempuan tua itu menjadi putus asa. Dilepaskannya kaki Witantra, namun terdengar ia bergumam, "Tuan, aku, perempuan tua ini, akan menjadi saksi bahwa di sini telah terjadi perkosaan atas kemanusiaan oleh kekuasaan. Di sini telah terjadi noda-noda yang hitam yang mengotori kekuasaan Aku Tumapel." Witantra itu pun menundukkan wajahnya, bahkan ia bergumam di dalam hatinya, "Kau benar, bibi tua. Di sini telah terjadi perkosaan atas sendi-sendi peradaban dan kemanusiaan oleh kekuasaan yang berada di tangan Aku Tunggul Ametung." Witantra itu pun kemudian tidak tahan lagi ketika ia melihat perempuan itu menangis. Karena itu maka kemudian ia menggerakkan kudanya dan berlari menjauhi tempat yang telah menggoreskan suatu kenangan di dalam hatinya. Kenangan yang suram dari sejarah Tumapel. Jauh di hadapan Witantra itu, beberapa ekor kuda berlari kencang sekali seperti angin. Mereka adalah kuda Sempana, Tunggul Ametung dan beberapa orang pengiring. Mereka adalah orang-orang yang telah kehilangan kesadaran diri mereka. Sehingga bersama mereka itu, mereka membawa Ken Dedes yang sedang pingsan. Debu yang putih mengepul tinggi, debu yang dilemparkan oleh berpasang kaki kuda itu. Di paling depan, kuda Sempana berpacu sambil membawa seorang gadis yang telah dirampasnya. Sedang di belakangnya Aku Tunggul Ametung memegangi kendali kudanya dengan eratnya. Namun wajahnya kini tiba-tiba menjadi suram setelah dilihatnya gadis yang bernama Ken Dedes itu. Tiba-tiba timbullah sesuatu di dalam benaknya. Gadis itu hanya seorang gadis yang hidup di dalam sebuah padukuhan kecil. Namun terasa di dalam tatapan matanya sesuatu yang tidak ada pada gadis kebanyakan. Aku itu sama sekali tidak tahu apakah yang lain pada gadis itu.
bahwa gadis itu adalah seorang gadis yang cantik sekali. Aku itu tidak dapat memungkirinya. Sejak ia memandang wajah itu untuk yang pertama kalinya, hatinya telah terguncang dan berkata, "Ken Dedes adalah gadis yang cantik sekali." Tetapi bukan kecantikannya itu sajalah yang telah menggerakkan Aku Tunggul Ametung. Ada yang lain, namun ia tidak tahu apakah yang lain itu. Demikianlah, maka terjadi pula sesuatu yang seakan-akan mendidih di dalam hati Tunggul Ametung. Sesuatu yang tidak diketahui ujung pangkalnya. Sebagai seorang Aku, ia mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar dari orang-orang lain sebayanya. Tetapi Tunggul Ametung itu sama sekali belum berhasrat untuk kawin. Tiba-tiba kini ia melihat sesuatu yang dapat mengguncangkan hatinya. Ken Dedes, kecantikannya dan sesuatu yang tak dapat dimengertinya, yang seakan-akan memancar dari wajahnya. Ketika Aku Tumapel itu mengangkat wajahnya, dilihatnya kuda sempana berpacu di hadapannya. Tiba-tiba terasa ia menjadi muak melihat keangkuhan sikap kuda sempana. Baru beberapa saat ia berusaha memenuhi permintaan pelayannya itu, namun kini terasa bahwa ia menyesal karenanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan apakah sebenarnya yang bergolak di dalam dirinya itu. Awan di langit selembar-selembar mengalir ke utara, seperti belasan daun-daun raksasa yang terapung hanyut di wajah lautan yang biru bersih. Matahari yang cerah memancarkan sinarnya, membakar kulit, sehingga peluh yang hangat membasahi seluruh tubuh. Debu-debu yang dilemparkan dari kaki-kaki kuda itu pun satu-satu melekat pada kulit-kulit mereka yang telah basah itu. Tunggul Ametung mengusap wajahnya dengan tangannya. Ketika ia mengangkat wajahnya, tiba-tiba ia terkejut. Di hadapannya dilihatnya segumpal debu yang meloncat ke udara. Dada Aku itu pun menjadi berdebar-debar pula karenanya. Tetapi kemudian ia menarik nafas. "Itu pasti anak gila Dik Witantra," katanya di dalam hati. Namun belum lagi ia berkata apapun juga kepada pengiringnya, maka Aku itu pun terkejut ketika kuda sempana memperlambat kudanya. "Kenapa, teriak Tunggul Ametung. "Kuda itu," sahut kuda sempana. Kini Aku itu pun melihat bahwa kuda itu sama sekali bukan kuda Mahendra, dan anak muda yang duduk di punggung kuda itu pun sama sekali bukan Mahendra. "Kenapa dengan kuda itu?" kembali Tunggul Ametung bertanya. Kuda sempana diam sesaat, kemudian jawabnya, "Anak muda itu adalah kakak Ken Dedes." Tunggul Ametung itu berteriak, namun kemudian ia berkata, "Apakah ia akan membuat persoalan?" "Tentu, anak itu anak gila," jawab kuda sempana. Aku itu pun kemudian berpaling. Dilihatnya prajurit yang berkumis tebal tersenyum sambil mengangguk. Meskipun Aku itu belum berkata apapun juga, namun prajurit itu pun menyembah. "Ampun tuanku, jangan cemas, biarlah hamba selesaikan anak itu." Tunggul Ametung tertawa. "Bagus, percepat kudamu, singkirkan anak itu." Prajurit yang berkumis tebal itu mengangguk sambil tertawa. Kemudian ia mendahului Tunggul Ametung dan kuda sempana. Ia berpaling ketika ia mendengar kuda sempana berkata, "Hati-hatilah dengan anak muda itu." Prajurit itu tertawa semakin keras dan menjawab, "Apakah anak Panawijen itu berbahaya?" "Ya," jawab kuda sempana.
prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Anak pedesaan itu pasti hanya mampu memanggul cangkul dan bertanam ubi. Karena itu, maka segera ia memacu kudanya menyongsong Mahesa Agni. Tetapi Mahesa Agni telah benar-benar seperti anak yang kerasukan setan. Dari kejauhan ia melihat debu yang mengepul tinggi dan beberapa orang berkuda berlari kencang. Kemudian dilihatnya seseorang yang berkuda paling depan membawa gadis bersamanya. Cepat Mahesa Agni mengetahui bahwa pasti itulah kuda Sempana. Namun jumlah pengiringnya tidak sebanyak yang dikatakan Mahendra kepadanya. Namun apa yang dilihatnya itu benar-benar telah membakar jantungnya, sehingga ia sudah tidak dapat lagi mempertimbangkan siapakah yang akan dihadapinya. Apakah ia aku yang berkuasa di Tumapel, atau bahkan seandainya Maharaja dari Kediri sekalipun. Karena itu, ketika ia melihat seorang berkuda mendahului rombongan kuda Sempana itu, hatinya semakin menyala-nyala. Pasti orang inilah yang akan mencoba melawannya. Karena itu maka segera ia pun memacu kudanya pula. Jarak mereka berdua, Mahesa Agni dan prajurit berkumis tebal itu semakin lama menjadi semakin dekat. Bahkan kemudian Mahesa Agni dapat melihat bahwa prajurit itu tertawa-tawa, seakan-akan seorang anak sedang menyongsong permainan yang lucu oleh bapaknya dari rantau. Dengan demikian, Mahesa Agni menjadi semakin marah. Tidak ada kemungkinan lain padanya daripada melumpuhkan prajurit itu. Akhirnya Mahesa Agni itu pun menjadi semakin dekat. Prajurit berkumis tebal itu menghentikan kudanya sambil berteriak, "Hai, berhenti!" Mahesa Agni sama sekali tidak mau berhenti. Bahkan ia berteriak, "Minggir! Kalau tidak aku injak kepalamu." Prajurit itu benar-benar terkejut mendengar jawaban Mahesa Agni. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan mendapat jawaban yang sangat menyakitkan hati. Maka katanya di dalam hati, "Apakah anak ini benar-benar gila?" Tetapi ia tidak sempat bertanya-tanya lagi. Mahesa Agni sudah sedemikian dekatnya. Karena itu maka segera ia menyilangkan kudanya untuk menahan Mahesa Agni. Kuda Mahesa Agni terkejut melihat kuda yang tiba-tiba saja menyilang jalan. Mahesa Agni pun segera menarik kekangnya, sehingga kuda itu tegak pada kedua kaki belakangnya. Untunglah bahwa Mahesa Agni tidak terlempar karenanya. Namun hal itu telah menjadikannya semakin marah. Mahesa Agni sama sekali tidak berkata apapun lagi. Segera ia memutar kudanya dan menyerang prajurit berkumis tebal itu. Tetapi prajurit itu pun telah mempersiapkan diri. Karena itu maka segera ia mengelakkan serangan Mahesa Agni itu. Namun prajurit itu benar-benar tidak menyangka bahwa anak panah Wijen itu mampu bergerak sedemikian cepatnya, sehingga hampir-hampir ia terlambat. Meskipun demikian, masih juga terasa tangan Mahesa Agni itu menyentuh rambutnya, sehingga terasa dadanya bergetar karenanya. "Gila!" Prajurit itu mengumpat. Tetapi ia tidak dapat mengumpat terus. Mahesa Agni telah mengulangi serangannya, bahkan lebih keras dari serangannya yang pertama. Prajurit itu terpaksa menarik diri sambil memutar kudanya. Dengan demikian sekali lagi ia dapat membebaskan diri dari serangan Mahesa Agni.
Namun Mahesa Agni yang marah itu sama sekali tidak memberinya kesempatan. Berkali-kali ia menyambar dari atas kudanya seperti seekor burung Raja Wali yang bertempur di udara, sehingga sesaat kemudian segera tampak bahwa prajurit itu hampir tidak berdaya menghadapinya. Tunggul Ametung dan kuda Sempana berhenti beberapa puluh langkah dari perkelahian itu. Wajah Akuwu itu pun kemudian menjadi cemas. Ternyata Akuwu Tumapel segera dapat mengetahui bahwa prajuritnya yang sombong itu sama sekali tidak berdaya menghadapi lawannya. Sekali Tunggul Ametung itu berpaling, dadanya berdesir ketika Witantra tidak nampak mengiringkannya. Ia percaya betul akan kekuatan Witantra itu. Namun kini anak muda itu tidak mau ikut serta bersamanya. Karena itu maka ia sesaat menjadi bimbang. Meskipun Tunggul Ametung sendiri tidak akan takut menghadapi siapapun, namun harga dirinya masih mencegahnya. Seorang Akuwu yang berkuasa, apakah harus menangani sendiri seorang lawan yang tidak lebih dari anak pedesaan? Sedang ia tidak akan dapat memerintahkan kuda Sempana untuk melawan anak gila itu, sebab kuda Sempana sedang memegangi Ken Dedes yang pingsan. Ketika sekali lagi Tunggul Ametung berpaling, dilihatnya di belakangnya beberapa orang diam kaku di atas kuda mereka. 3 orang kecuali kuda Sempana, aku sendiri dan prajurit yang bertempur itu, desisnya di dalam hati. Tiba-tiba kuda Sempana itu tersenyum ketika dilihatnya Ken Arok memandangi perkelahian itu dengan tegang. Dan tiba-tiba pula Tunggul Ametung itu memanggilnya. "Hei kau, kemari!" Ken Arok terkejut, namun ia mendekat juga. "Aku melihat beberapa keanehan dalam dirimu, tetapi aku belum pernah melihat kau berkelahi. Apakah kau dapat juga berkelahi?" Jantung Ken Arok benar-benar terguncang. Anak muda itu adalah Mahesa Agni yang dikenalnya dengan baik. Namun kini, apakah ia harus berkelahi dengan Mahesa Agni itu? Dahulu ia pernah juga berkelahi melawannya, namun selagi otaknya masih gelap, kini ia telah berusaha untuk berbuat menurut nasihat-nasihat yang baik. Tetapi kenapa tiba-tiba ia masih harus mengulangi perbuatannya itu? Berkelahi, apalagi melawan Mahesa Agni. Karena itu, maka untuk sesaat Ken Arok itu menjadi bimbang. Dan dengan demikian ia tidak segera menjawab. Akuwu Tumapel itu pun mengerutkan keningnya dan kemudian membentaknya. "Hei Ken Arok, apakah kau tuli atau bisu?" "Ampun tuanku," jawab Ken Arok tergagap. Sementara itu, Tunggul Ametung melihat prajurit yang berkumis tebal itu telah terlempar dari kudanya, jatuh terbanting di atas tanah. Tampaklah betapa wajahnya menjadi pucat dan mulutnya menyeringai menahan sakit. Meskipun demikian, ia masih mencoba berdiri. Namun Mahesa Agni yang marah datang menyerangnya dengan garang. Sebuah pukulan bersarang di wajahnya dan prajurit yang berkumis tebal itu sekali lagi terlempar dan jatuh berguling ke dalam parit. Oleh karena itu, maka jiwanya telah tertolong karenanya. Sebab Mahesa Agni yang benar-benar telah kehilangan segala pertimbangannya itu ingin melanda prajurit itu dengan kudanya dan menginjaknya. Tetapi karena ia terbaring di dalam parit, maka kuda Mahesa Agni tidak dapat mencapainya dengan mudah. Dalam pada itu terdengar Tunggul Ametung berteriak, "Ken Arok, lawanlah anak gila itu!"
Ken Arok benar-benar tidak dapat berbuat lain daripada mentaati perintah itu. Tetapi sebenarnya hatinya menjadi sangat kecewa, benar-benar kecewa. Dengan demikian maka kehidupan di dalam rimba yang pernah dialaminya kini terpaksa terulang kembali, perampasan dan perkelahian. Ken Arok pernah melihat seekor harimau merampas anak seekor kijang yang lemah, dan kijang itu tidak dapat berbuat apa-apa selain melarikan diri. Ia sendiri pernah mencegat dan merampas milik orang di padang karautan, dan orang-orang itu tidak berdaya untuk mempertahankannya. Kini setelah ia berada di lingkungan orang-orang yang terhormat dan berkuasa, maka pekerjaan itu harus diulanginya, merampas dan berkelahi. Dengan hati yang berat, Ken Arok itu mendorong kudanya maju beberapa langkah. Dengan hati yang berdebar-debar ia mendekati Mahesa Agni yang sedang marah bukan buatan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.